Haleluya, shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. Dimanapun Anda berada pagi hari ini, mari memulainya dengan ucapan syukur penyembahan kepada Tuhan. Membiarkan Tuhan memenuhi setiap kita, memenuhi hati kita. Mari datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami. Tuhan yang memenuhi setiap kami pagi hari ini dengan kehadiran-Mu. Haleluya. Damai sejahtera untuk setiap kami Tuhan, mengalir pagi hari ini Tuhan. Kami berikan segala kemuliaan, segala puji-pujian.
bagimu Tuhan. Kekaguman kami Tuhan kepadamu, sebab tidak ada yang seperti Engkau. Mencari Engkau Tuhan. Ini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Ini ku sembah, ini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Ku sembah, ini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kami cinta, kami sembah Kau yang Kasih-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Membawa kami terbang tinggi. Bukan terbang, bukan terbang, bagai raja langit, terbang lebih tinggi. Rohmu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu atas setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kasih-Mu melingkupi
pelukanmu. Coba dia. Bukan terbang bagai raja wali, terbang lebih tinggi, rohmu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Terbang lebih tinggi, terbang lebih tinggi, rohmu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Terbang lebih tinggi, rohmu mengangkatku oleh kuasa kasih-Mu. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan, karena kami tahu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Engkau akan datang kembali Tuhan, dan kami mau diangkat sebagai gereja yang siap untuk menerima kemuliaan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, bawa setiap kami, hati kami, sepenuh hati kami, mulai dari kami bangun pagi, kami bawa kepadamu, hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sampaikan firman-Mu supaya menjadi penerang bagi kami, petunjuk bagi setiap jalan-jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita lanjutkan firman Tuhan yang kita mau dengar dari Mazmur pasal 37 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kebahagiaan orang fasik semu. Mazmur Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Mazmur 37 itu adalah sebuah mazmur yang sangat sulit untuk bukan hanya dipelajari tapi dilakukan Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena ini merupakan sebuah mazmur pengajaran akan kekekalan, ya, sering disebut dengan masjid, ya, sebuah mazmur yang memang menggambarkan dan melihat segala sesuatu secara tidak fana. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, keberhasilan orang jahat, keberhasilan orang fasik, keberhasilan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu bukan hanya terjadi pada masa kini, tapi pada masa dulu pun ada orang-orang yang walaupun hidupnya jahat, tapi mereka berhasil secara materi, berhasil di dalam sebuah tatanan kehidupan yang ada pada waktu itu. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Saya senang dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena dari dalam firman Tuhan itu ada banyak hal digali yang kalaupun kita berpikir bahwa ini adalah kehidupan modern dan apa yang di Alkitab mungkin ada sebagian orang menganggap bahwa itu adalah sebuah kehidupan yang kuno. Tetapi sebenarnya dosa, pelanggaran, ketidaktaatan, ketidaksetiaan, model-modelnya itu sudah ada di zaman dulu Bapak Ibu sekalian. Cuma sekarang serinya saja berbeda, ya, sama seperti software, serinya saja berbeda. Tapi sebenarnya apa dosa apapun yang ada sudah ada. Kalau orang bilang bagaimana Pak dengan pandemi, ada di Alkitab, ada. Alkitab sudah menjelaskan bahwa akan ada penyakit model sampar, ada penyakit menular, itu sudah ada dan itu luar biasa. Itu sekali lagi menunjukkan bahwa memang Alkitab ini Bapak Ibu sekalian adalah firman Allah. Amin. Yang menciptakan, yang menuliskan memang orang-orang dipakai Tuhan, tetapi ilhamnya berasal dari Allah. Sehingga waktu Anda tidak akan pernah ketinggalan zaman kalau Anda membaca firman Tuhan. Anda dan saya nggak akan menjadi orang yang kuno, ya. Waktu Anda dan saya membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena dosanya yang disebut dosa modern sekarang ini
juga sudah ada. Lesbianisme, homoseksualisme sudah ada zaman kapan? Zaman kuno sekali, saudaraku. Ya, iri hati, dendam itu bukan dosa modern. Kalau orang mungkin para psikolog mencari sebuah penyebab apa itu iri hati, apa itu kemarahan dengan mungkin dengan istilah-istilah mereka yang sangat ilmiah. Enggak salah mereka ngomong begitu, tapi saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, itu semua sudah ada sejak zaman Alkitab. Berarti Alkitab ini adalah bukan sebuah buku kuno atau buku histori, buku sejarah saja, tapi betul-betul ini adalah firman Tuhan. Betul-betul ini menjadi penuntun buat hidup Anda dan saya. Buktinya, pemazmur sudah menyampaikan, jangan marah ada orang yang berbuat jahat. Bukankah hari-hari ini kita selalu tergoda untuk melakukan hal yang sama? Kita melihat ada orang hidupnya nggak benar. Kita melihat tetangga kiri atau tetangga kanan. Oh, tetangga kiri saya tanah kosong, Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin tetangga belakang saya, itu juga mall, jadi nggak bisa dilihat. Mungkin kita bisa lihat orang-orang sekitar kita. Kenapa ada orang yang tidak mengenal Tuhan? Kenapa ada orang yang kita tahu kelakuannya jahat berhasil? Bapak Ibu sekalian, saya pernah tinggal dan waktu masih kecil hidup pada zaman peralihan TV hitam putih menjadi TV berwarna. Dan waktu itu saya ingat betul itu Piala Dunia. Dan di sebelah kiri saya, rumah saya itu adalah rumah pejabat bea cukai. Ya, yang kita tahu pada waktu itu, pada masa itu, saya tidak memprediksi mereka semua, tetapi banyak orang-orang yang hidupnya tidak benar dengan cara-cara seperti itu. Bapak Ibu sekalian, sementara saya dikasih tahu sama ayah saya sama papa saya untuk hidup benar, dan di sebelah kiri saya terpapar orang yang hidupnya tidak benar. Ya, kenapa? Karena memang seharusnya seorang pegawai negeri nggak mungkin punya barang rumah atau barang seperti itu. Dan kita nonton dia dia lagi nonton TV sepak bola Piala Dunia. Saya pun manjat-manjat jendela lihat ya. Bapak Ibu tahu, begitu mereka lihat kita nonton dari jendela, itu gordennya langsung ditutup. Ya, kita harus kembali lagi ke TV hitam putih kita dan nggak tahu kostum yang dipakai ke sebelah sana itu warnanya apa. Coba hitam dan putih agak gelap dan abu-abu, itu aja saudara. Waktu itu saya cuma berpikir begitu, ini orang ya sudah kaya sombong, Bapak Ibu sekalian. Berarti apa? Di tahun 70 itu sudah ada. Tahun 70-an itu ada. Berarti hari ini kalau Anda dan saya melihat orang-orang yang berhasil dalam hidup ini, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan, bahkan mungkin kita tahu ini orang hasil kejahatan. Beberapa kali waktu saya masih tinggal di Lipo Cikarang, saya untuk menghemat waktu kadang-kadang masuk lewat jalan tol dan kita lewat jalan-jalan kecil, kemudian di tengah-tengah jalan yang kecil, jalan pedesaan, ada rumah yang besar. Dan belakangan saya baru tahu bahwa itu adalah rumah salah seorang yang katakanlah pemegang daerah situ. Tentunya pemegang bukan dalam arti kata yang positif ya. Ya mungkin dia adalah orang yang menguasai bisnis tertentu di situ, bisnis di daerah kawasan industri disebut dengan bisnis sampah. Kelihatannya sampah tapi itu semua menghasilkan uang. Dan tentu saja caranya tidak benar karena mengatasnamakan golongan atau kelompok tertentu. Dan mereka sukses Bapak Ibu sekalian, rumahnya tinggi besar. Ya mobilnya, parkirnya itu bisa muter di dalam. Saya lihat, dan saya baru tahu setelah karena saya bekerja di lingkungan yang sama, mereka bilang, Pak ini yang megang daerah sini tuh ini rumahnya yang mana? Ini Bapak keluar dari tol sebelah sini masuk sebelah sana. Jalan. Saya juga bingung saudaraku, di tengah-tengah jalan pedesaan, jalan kecil, ya aspalnya banyak kelupas, ada rumah megah sekali. Dan saya nggak ngerti kenapa dia bikin rumah di situ. Pagar tinggi-tinggi dan mobil bisa berputar. Ternyata itu adalah orang yang mengambil mencari penghasilan dari cara-cara yang tidak benar. Ada saudaraku. Dan kalau Anda dan saya berpikir tentang keberhasilan yang semu, keberhasilan yang fana, yang bisa hilang ini, maka kita akan bisa seperti yang pemazmur berkata, kita marah pada orang yang berbuat jahat. Mungkin kita marah, aduh ini kapan ditangkap KPK-nya, begitu saudara. Ini mungkin nanti aja pasti kena batunya. Bapak Ibu sekalian saya kasih dalam Tuhan, bukan itu tujuan Anda dan saya hidup. Semua itu ada di depan mata kita, semua itu kita dengar, semua itu kita bisa lihat. Sebenarnya untuk satu, memurnikan hati dan hidup saya, hanya fokus kepada Tuhan. Pemazmur mengerti itu. Dia katakan begini, walaupun mereka itu
berhasil dalam kehidupan, dalam tanda petik, walaupun mereka mungkin kelihatannya lebih senang hidupnya, tapi pemazmur berkata begini di dalam keseluruhan Mazmur 37, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput. Mungkin hari-hari ini orang yang curang, orang yang tidak benar, orang yang ngomong-ngomong sesuatu yang buruk di belakang itu kelihatan berhasil. Kelihatan, wah, mereka menguasai tempat, mereka menguasai pekerjaan, mereka menguasai bisnis, mereka bahkan menguasai pelayanan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita harus kembali kepada satu kebenaran. Untuk apa sih Anda dan saya hidup di dunia ini? Apakah tujuan Anda dan saya hidup di dunia ini? Apakah kita akan seperti tumbuhan yang layu walaupun sebentar mekar? Atau Anda akan seperti seperti rumput yang kemudian lisut, hilang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hampir ya 2-3 hari sekali sore, karena banyak hal yang saya harus kerjakan. Kemudian saya pergi keluar, saya lihat ya di depan rumah saya ada banyak tumbuhan dan saya sapuin daun-daunnya itu, saudara. Ya, ini bukan kurang-kurang kerjaan begitu, saudara. Pertama, saya juga tetap harus ada dengan udara luar. Yang kedua, saya lihat, saudara, ini pohon begini besar, tapi sekarang ya kita nggak ada musim gugur sih ya. Daun-daunnya yang gugur begitu, saudara. Ya. Saya lihat salah satu, ya, saya ingat betul waktu pertama kali pohon-pohon itu masih kecil dan sekarang menjadi besar. Ya, saya tahu ada tanaman yang waktu itu terlalu tinggi. Saya minta satu orang bantu untuk pangkas, ternyata dipangkas bener gitu, saudara, sampai nggak bisa tumbuh lagi. Saya memperhatikan pohon-pohon itu dan kemudian Tuhan diingatkan tentang itu oleh firman Tuhan pagi hari ini. Ini tumbuhan, sebentar mekar, sebentar tumbuh, hilang, sebentar. Apakah hidup Anda dan saya seperti itu, Bapak Ibu? Apakah hidup Anda dan saya ini sekedar mengisi kekosongan dalam kehidupan ini? Apakah hidup Anda dan saya ini sekedar numpang lewat dan kemudian tidak ada berarti? Pagi ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, Daud menemukan ada 3 hal dalam kehidupan ini. Secara cepat saya mau mengatakan yang pertama, ayat yang ketiga, dia katakan yang pertama, untuk kau bisa mengatasi semua iri, kemarahan, kecurangan karena orang-orang yang curang itu. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlaku setia. Sudah, percaya aja. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai harapan kita dalam kewajiban-kewajiban kita, dalam tugas-tugas kita, dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Udah, percaya sama Tuhan. Ya, saya seperti yang saya katakan kemarin, ada satu ungkapan yang selama ini yang akhirnya cukup mengetop. Gusti ora sare. Loh, kalau itu dikatakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kenapa Anda dan saya seolah-olah berpikir Tuhan itu ketiduran? Bukankah kita yang sering ketiduran? Halo? Pagi hari ini, percayalah kepada Tuhan. Amin. Dan lakukanlah yang baik. Udah itu aja. Lakukan yang baik, percaya sama Tuhan. Ya. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Udah. Fokus Anda dan saya nggak kepada keberhasilan orang lain. Nggak apa-apa, saudara. Saya selalu berkata kepada setiap keadaan yang ada dalam hidup saya katakan, saya sudah melewati jalan-jalan di mana mungkin tidak maut dalam artian kematian. Antara kehancuran dengan kegagalan itu ada di sebelah kiri saya. Dan sebelah kanan saya tidak tahu jalan harus kemana. Saya selalu mengibaratkan perjalanan saya selama 2,5 tahun itu adalah seperti menginjak beling, memilih jalan antara beling dan semak duri dan paku-paku. Dengan tertatih-tatih saya melewati itu semua. Dan waktu saya menengok ke belakang, Bapak Ibu sekalian, saya tahu bahwa Tuhan mengajar saya untuk hanya memandang kepada Tuhan. Kadang terantuk batu, kadang kena beling, kadang kena pecahan kaca, berdarah sakit. Tapi saya mau percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kita harus menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita kita. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, bukan karena keadaan di dunia ini, bukan karena semua yang fana dalam dunia ini. Bergembiralah karena Tuhan. Amin. Saya senang berpergian, saya senang liburan,
Tapi saya mau katakan pada Bapak Ibu sekalian, setelah kita liburan dan menikmati liburan, pasti ada rasa bosan, ingin kembali pulang ke rumah. Sama, sekarang di rumah terus juga pengen keluar, saudaraku ya. Kenapa? Karena semuanya ini tidak kekal, semuanya ini fana. Apapun yang Anda dan saya miliki, yang Anda pandang itu sebagai sesuatu yang enak dan menyenangkan, satu kali waktu itu diberikan dan kita nikmati, tetap saja makanan kesukaanmu yang engkau dan saya inginkan, begitu Anda makan, kita suka, coba makan lagi siangnya, udah rasanya beda. Apalagi dikasih lagi besok, rasanya beda. Makanya kalau beli oleh-oleh, jangan banyak-banyak. Oh, boleh banyak-banyak, tapi jangan lupakan saya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena makanan-makanan kesukaan itu, kelihatannya waktu ngebayangin, waduh, ini saya sudah 2 bulan lebih gak ke Bandung, sudah kebayang batagor, sudah kebayang makanan-makanan Bandung, bubur ayam ya, Bu ya, bubur ayam Bandung begitu ya. Tapi saya yakin dan percaya begitu sampai di Bandung, Anda nikmati itu tiap hari. Saudara akan belenger, saudara ya. Karena itu ada satu yang tidak pernah membosankan, ada satu yang selalu menyenangkan, dan itu adalah Tuhan. Yang kedua, jadikan Dia sebagai sumber kesukaan. Yang ketiga, ayat yang kelima dan 6 katakan, serahkanlah hidupmu pada Tuhan dan percaya, dan Dia akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaran. Udah, serahkan aja hidupmu pada Tuhan. Bukan berarti kita tidak bekerja, bukan berarti kita tidak melayani. Bapak Ibu sekalian, di akhir Mei saya semangat sekali mendengarkan harapan-harapan bahwa kita akan segera ibadah dan segala macam. Begitu mau masuk bulan Juni memang keluar peraturan, keluar arahan-arahan, dan begitu saya lihat peraturan, waduh, ini nggak mudah Bapak Ibu sekalian. Ya, saya baru mulai melihat lagi tiket.com untuk berangkat pergi. Tiba-tiba saya lihat syarat-syarat terbang seperti ini. Bapak Ibu sekalian, sudahlah, percayalah kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Dia, percayalah dan Dia akan bertindak. Dan kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Pada waktu Anda memandang kepada Tuhan, percaya dan berserah kepada Tuhan, maka Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Semua yang Anda dan saya lakukan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jadi waktu bangun pagi setiap hari, saudara bisa bayangkan setiap hari kita bangun pagi untuk menyembah Tuhan, melayani bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Tuhan akan munculkan hak kita sebagai terang, hak kita, karena Dia adalah Allah yang adil. Amin. Mari bangkit berdiri, terus percaya kepada Tuhan. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, jangan marah karena orang yang curang tapi mereka sukses di dunia ini. Percayalah kepada Tuhan dan bersandar kepada Dia. Angkat tangan. Kasih-Mu melingkupi diriku, bawaku di pelukanmu, bukan berhenti marah, berhenti
Percayalah kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Bergembiralah karena Tuhan. Maka Dia akan memunculkan hakmu. Dia akan memunculkan kebenaranmu kepada Tuhan. Jangan marah pada orang yang berbuat jahat. Jangan alahkan hati dan pikiranmu, fokuskan pada mereka. Karena mereka akan lenyap dan hilang. Semua yang ada dalam dunia ini akan lenyap. Inilah waktunya untuk kau kembali datang kepada Tuhan. Korana masyata kaya. Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus yang sempurna. Dia Allah yang menjagai, memimpin dan menuntun hidup masuk dalam kemuliaan kepada kemuliaan. Dia akan memelihara kau dari semua yang jahat, dari semua virus dan bakteri. Tidak akan pernah menyentuh, karena engkau ada dalam perlindungan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi, sampai jumpa di morning worship besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.